Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada, saya tahu kawan-kawan sedang ada ngopi-ngopi di ujung sana, di sebelah kiri saya di ujung sana, dan di sebelah kanan. Intinya, kita tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kita membubarkan diri kita, atau kita dibubarkan. Setuju? Nah, jadi hari ini kita ada di sini untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi sudah banyak sekali membawa bendera-bendera, kemudian banner-banner seperti ini, Hari Anti Korupsi Sedunia. Tetapi perilaku daripada KPK masih jauh dari harapan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Jadi hari ini juga kebetulan tadi ada Presiden Wakil Presiden International Labour Confederation, Bung Yono. Saya minta nanti Anda juga bisa naik ke mobil komando agar supaya aksi hari ini yang dilakukan oleh buruh Indonesia bisa disaksikan secara internasional. Jadi saya minta Bung Yono yang mendengarkan ini bagi Laskar untuk bisa hadir di mokom ini. Juga rekan saya Ketua Umum Pejabat tolong ditandatangani. Tadi masih ada surat yang perlu ditandatangani. Oke, saya mulai dari sisi saya. Jadi kepada komisioner KPK yang 5 orang alasan karena mau di demo hari ini tiba-tiba pergi berangkat ke Yogyakarta dalam melaksanakan Hari Anti Korupsi Sedunia, padahal sebenarnya mereka tidak ingin menemui kita, saudara-saudara. Tapi kita tidak usah berkecil hati, kita nanti akan tetap datang ke sini. Kita akan kejar terus nih bangsat-bangsat, bajingan-bajingan, bajingan-bajingan bego, bajingan-bajingan tolol, bajingan-bajingan goblok yang ada di dalam ini, yang bisanya menjadi kasus-kasus ratusan juta, tetapi yang ribuan triliun mereka tidak mau usut tuntas. Goblok memang ini KPK, saudara-saudara. Betul tidak? Kalau saya bilang KPK, kalian bilang goblok. KPK, KPK, KPK. Nah, itu memang KPK kita goblok hari ini, saudara-saudara. Ini gunanya lembaga ini ditugaskan untuk berantas korupsi, malah dia ikut-ikutan melindungi korupsi. Memang susah pejabat kita ini, disuruh jaga laut malah jadi bajak laut, disuruh jaga hutan malah jadi tukang pembalak hutan. Emang nggak bisa ini. Kondisi Republik hari ini sudah bukan kondisi baik-baik saja, saudara-saudara. Sudah tidak bisa kita biarkan lagi. Rakyat sudah tahu, buruh sudah tahu. Kalau hari ini nasib buruh, upahnya murah, status kerjanya nggak jelas, banyak PHK, kemudian jaminan sosialnya bermasalah, itu semua akibat ulah pejabat-pejabat yang bermental korup, saudara-saudara. Jadi mau eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya sudah terserang virus-virus korupsi, saudara-saudara. Maka dari itu kita kaum buruh Indonesia sebagai salah satu stakeholder yang benar-benar ingin agar kondisi bangsa kita ini berada di jalan yang benar sesuai dengan amanat konstitusi, maka kita berpartisipasi hari ini, baru Hari Anti Korupsi Sedunia ini, aliansi buruh secara konsisten dan berbagai macam federasi dan konfederasi yang tergabung hari datang memberikan peringatan kepada KPK. Jadi apabila para pimpinan-pimpinan KPK yang sudah pasti nonton tayangan ini dimanapun Anda berada, kami akan kejar Anda, kami akan kejar terus Anda sampai Anda tidak tolol lagi, tidak goblok lagi, berani menangkap para koruptor-koruptor jahanam itu. Masih banyak kasus kereta api cepat bos yang jelas-jelas terjadi markup sampai sekarang nggak pernah dipanggil-panggil. Belum lagi smelter ilegal, tambang ilegal,
yang merugikan negara ribuan triliun, kalian gak pernah panggil-panggil. Giliran aktivis ditangkap-tangkapin. Kurang ajar tidak itu? Kurang ajar tidak itu? Kurang ajar itu. Aktivis ditangkapin, koruptor dibiarin, kurang ajar. Jadi sudah nyata hari ini, sudah menyadarkan kita semua kaum buruh Indonesia, ya kan? Ada juga kawan kita nanyain, hari ini zamannya kita sedang menuntut upah layak nasional. Kenapa lagi itu kelompok forum buruh rumput nasional tiba-tiba demo KPK? Kasih tahu mereka, diskusi mereka itu terbatas, ilmunya nggak nyampe. Harusnya pimpinan-pimpinan serikat yang paham situasi kondisi politik saat ini. Upah murah terjadi akibat perilaku pejabat kita yang korup. Rekomendasi bupati diamputasi, pengawas-pengawas diamputasi, semua bisa disuap. Makanya tidak heran buruh Indonesia selalu berhadapan dengan upah murah karena perilaku pejabat kita yang korup. Namun sayangnya lagi-lagi KPK goblok. KPK kurang kencang, gak mungkin dia dengar di dalam. KPK Jokowi juga goblok, sama gobloknya itu, ya kan? Nah, saudara-saudaraku sekalian, bahwa hari ini dalam kesempatan ini juga kita sebagai aliansi buruh mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita agak kepada malapetaka musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Anda saksikan tayangan-tayangan di TV, masih aja ada perilaku pejabat-pejabat kita yang bego-bego dan tolol-tolol itu. Masa Starlink diminta warga yang bayar pulsanya? Belum lagi mau dikasih bantuan diminta KTP sama kakak. Udah tahu rumahnya kebanjiran, KTP-nya hilang, kakaknya hilang, masih juga diminta. Belum lagi ada pejabat bilang bencana banjir dan longsor ini tidak ada pembabatan hutan, tidak ada pembalakan hutan, jadi nampak sekali. Belum lagi janjinya si Bahlil itu brengsek, katanya 97% listrik di Aceh itu menyala, tahu-taunya baru 30%. Di depan presiden dia bilang begitu. Bahlil bin Bahlul itu bohong lagi. Goblok tidak si Bahlil? Goblok tidak? Bahlil memang Bahlil goblok. Jadi sudah terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang wataknya korup. Bahlul goblok. Sudah banyak sekali kita nampak sekali di media sosial, seakan-akan pejabat kita ini tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan itu direkam di media sosial. Mereka tidak sadar itu. Saya najidatnya aja dia ngomong, sampai hari ini penanganan bencana di sana itu masih sangat lamban sekali, saudara-saudara. Kasihan kita, sedih kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sumatera Barat masih mengalami penderitaan. Masih banyak, ribuan nyawa sudah melayang, bahkan sampai ada yang belum bisa ditahan. Banyak yang ada lokasi namanya Aceh Tamiang, daerah itu udah berbau mayat karena mayat banyak yang ada di dalam mobil yang tenggelam itu, saudara-saudara. Penanganan lamban bencana seperti ini, anggaran telah turun, belum lagi perilaku birokrat brengsek kita itu yang tidak tahu diri, yang tidak punya malu, itu karena sudah ketularan penyakit korupsi, saudara-saudara. Maka dari itu kita dalam hari anti korupsi sendiri minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya memberantas korupsi, bukan malah menjadi backing atau pelindung para koruptor.
kelima pimpinan yang ada di baliho ini, yang tentu saja nanti pasti akan kita bakar sebagai bukti bahwa rakyat kaum buruh Indonesia sudah marah banget sama lu pada yang ada di dalam. Rakyat sudah muak. Rakyat hari ini tidak perlu lagi retorika, teori-teori. Rakyat butuh hari ini adalah apa yang segera kau lakukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Maka nanti kita juga akan bakar ini. Ogoh-ogoh ini pasti kita bakar. Pasti kita bakar. Setuju tidak kita bakar? Setuju tidak? KPK! 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 Ya mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi kepada para pimpinan KPK yang ada di dalam, aksi kali ini tidak hanya berhenti hari ini. Pasti kami akan datang lagi dan kami akan melipat gandakan kekuatan. Kalau perlu kita ribut di sini saudara-saudara, demi agar supaya uang-uang kita, uang-uang rakyat yang seharusnya untuk rakyat tidak jadi lagi dikorupsi. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup